Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Maulana. Saya dari kelas S6F yang akan menjelaskan tentang kejuristaan dan juga eksekusi. Sebelum kita mengenal lebih dalam jurusista, kita harus tahu apa itu pengertian jurusista. Jurusista merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Doorwender, yang berarti pekerjaan ini memang sudah ada dalam organisasi peradilan sejak zaman Belanda. Seorang jurusista berkedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat oleh ketua pengadilan, termasuk tenaga fungsional di pengadilan, karena bertugas membantu tugas-tugas administrasi pengadilan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pengertian jurusista di sini adalah bagian dari fungsi kepanitiaan pengadilan dan dalam beberapa hal bertanggung jawab kepada panitera dan juga berkoordinasi dengan panitera. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum mengenai jurusista. Dasar hukum mengenai jurusista dapat dilihat di PPT yang ada di belakang saya ini. Oke, kalau sudah dilihat di PPT di belakang saya ini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu tugas jurista. Tugas jurista yaitu yang pertama yaitu melaksanakan perintah dari ketua pengadilan dan juga dari panitera dan ketua sidang. Yang selanjutnya yaitu tugas jurista ini yaitu menyampaikan pengumuman dan putusan pengadilan sesuai hukum. Selanjutnya melakukan penyitaan tanah sesuai perintah ketua pengadilan. Selanjutnya yaitu membuat berita acara penyitaan untuk pihak terkait serta menawarkan pembayaran. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu wewenang dan tanggung jawab jurusista. Wewenang dan tanggung jawab jurusista pengadilan berdasarkan SK Ketua MA No KMA atau 055-SK-10-1996, yaitu yang pertama itu dalam hal tugas eksekusi bertanggung jawab kepada ketua pengadilan. Yang kedua yaitu dalam tugas memanggilan. Jurusista ini yaitu menyampaikan pengumuman, teguran-teguran, protes, dan pemberitahuan tanggung jawab kepada ketua pengadilan, ketua sidang, dan atau ketua majelis. Selanjutnya yaitu dalam hal penyitaan, tanggung jawab kepada ketua pengadilan, ketua sidang, ketua majelis. Jurusista berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat menjadi jurusista. Syarat-syarat menjadi jurusista pengadilan berdasarkan UU No 49 tahun 2009 tentang peradilan umum. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UU 1945, berijazah pendidikan menengah, berpengalaman sebagai jurusista pengganti minimal 3 tahun, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Selanjutnya saya akan bahas tentang pemberhentian jurusista. Yang pertama yaitu meninggal dunia, kedua pensiun, ahli. Yang selanjutnya yaitu alih tugas atau kepentingan dinas lainnya. Yang selanjutnya lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas. Selanjutnya melakukan kegiatan tercela, melanggar sumpah atau janji jurusista pajak, serta sakit jasmani atau rohani terus-menerus. Adalah syarat pemerintahan jurusista. Selanjutnya saya akan bahas tentang eksekusi. Apa itu eksekusi? Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara sesuai dengan aturan tata cara dalam proses hukum acara pidana yang mencakup melaksanakan putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi, baik secara sukarela maupun dengan paksaan menggunakan kekuatan hukum seperti polisi untuk memastikan pihak yang kalah mematuhi putusan hakim dalam waktu yang ditentukan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur eksekusi. Unsur-unsur eksekusi yang pertama yaitu incat van genvisde. Kalau teman-teman tidak tahu apa itu incat van genvisde, yaitu adalah keputusan hukum kecuali ditentukan lain seperti putusan UVP. Selanjutnya itu kondemnatoir. Kondemnatoir yaitu putusan pengadilan dalam memerintahkan atau menghukum.
mendukung salah satu pihak dalam kasus dengan amar, menghukum, atau memerintahkan salah satu pihak. Selanjutnya yaitu dilakukan secara paksa dengan penyerahan atau pengosongan, pembongkaran atau penghentian pembayaran atau pelelangan. Yang selanjutnya yaitu dilakukan dengan bantuan kekuatan umum berdasarkan situasi tertentu. Dasar hukum eksekusi dapat dilihat di PPT di belakang saya ini. Oke. Kalau sudah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam eksekusi. Yang pertama yaitu di putusan pengadilan. Eksekusi di putusan pengadilan meliputi eksekusi pembayaran uang, eksekusi melakukan perbuatan, eksekusi untuk menghentikan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, eksekusi real, eksekusi putusan penerimaan hasil mediasi, eksekusi putusan serta merta terlebih dahulu putusan UVB. Yang selanjutnya yaitu parate eksekusi, meliputi eksekusi grosse akta pengakuan utang, eksekusi tanggungan, eksekusi fiducia engagement over Dutch VO. Yang selanjutnya yaitu putusan arbitrase. Yang pertama yaitu putusan arbitrase nasional, putusan arbitrase internasional. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana mekanisme pemohonan dan pelaksanaan eksekusi. Pemohonan dan pelaksanaan eksekusi. Yang pertama yaitu pemohonan mengajukan pemohonan eksekusi. Yang kedua yaitu panitia melakukan telaah dan membuat resum telaah eksekusi pada pemohon. Yang ketiga yaitu pengadilan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada pemohon. Yang keempat yaitu jika pemohon eksekusi dapat dilaksanakan, pengadilan menerbitkan skum. Yang kelima yaitu pemohon membayar panjar biaya perkara eksekusi maksimal 3 hari kerja setelah diterbitkan skum. Yang keenam yaitu ketua pengadilan mengeluarkan penetapan amani dan memerintahkan pemanggilan pihak termohon dalam 7 hari. Selanjutnya yaitu pelaksanaan amani dilakukan dalam sidang interdiksil maksimal 30 hari sejak permohonan eksekusi. Misalnya yaitu jika pemohon tidak hadir tanpa alasan, proses eksekusi dapat dilanjutkan tanpa sidang isedentif. Yang ke-9 yaitu ketua pengadilan memberikan peringatan kepada pemohon agar melaksanakan isi putusan dalam 5 hari. Ke-10 yaitu pelaksanaan putusan secara sukarela dilaporkan kepada pengadilan setelah 8 hari amani untuk dibuatkan PA pelaksanaan putusan dan PA serah terima. Selanjutnya yaitu jika putusan secara sukarela tidak dilaksanakan, ketua pengadilan dapat mengeluarkan penetapan cita eksekusi selama 8 hari amani. Dan pelaksanaan pengosongan ditetapkan setelah koordinasi dengan aparat keamanan. Dan eksekusi pun dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan dan hasilnya diserahkan pada pemohon pada hari yang sama. Dari materi yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa jurista adalah pejabat pengadilan yang melaksanakan perintah ketua pengadilan dan menentu tugas administrasinya. Sedangkan eksekusi adalah tindakan pengadilan terhadap pihak yang kalah untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan hakim dengan berbagai macam metode. Jadi setelah keseluruhan, peran jurista ini sangat penting dalam menjaga keadilan di peradilan. Baik, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.